Kita awali dengan informasi pertama, Saudara mantan pentolan KPK Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang tiba-tiba muncul dan memberikan kabar mengejutkan. Keduanya resmi bergabung dengan tim kuasa hukum tersangka pembunuhan Brigadir J, yakni Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Febri mengaku telah diminta untuk menjadi pengacara Putri Chandrawati sejak beberapa minggu lalu. Ia pun berjanji akan memberikan pendampingan secara objektif dalam perkara ini. Terpisah, Rasa Mala beralasan dirinya bersedia membela Verdi Sambo karena mantan Kadif Propam Polri itu mengaku bersedia mengungkap fakta yang sebenarnya tentang kasus pembunuhan tersebut di persidangan. Pertimbangan lain karena ada berbagai dinamika yang terjadi dalam kasus ini, termasuk temuan Komnas HAM. Selain itu, menurut Rasa Mala, Sambo merupakan warga negara Indonesia sehingga mempunyai hak yang sama seperti warga negara lainnya. Febri Diansyah mengaku sudah melakukan rekonstruksi mengenai peristiwa yang terjadi di rumah Magelang. Sebagai bentuk keseriusannya untuk mendampingi Putri Chandrawati secara objektif, Febri juga mengaku belum bisa mengungkapkan peristiwa yang sesungguhnya terjadi di Magelang karena hal tersebut merupakan bagian dari pokok perkara. Febri menambahkan, selain melakukan rekonstruksi di Magelang, ia juga telah mempelajari seluruh berkas yang tersedia. Ia pun menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Selain itu, Febri juga berdiskusi dengan 5 ahli hukum yang merupakan 3 profesor serta 2 doktor. Ada pula 5 psikolog yang terdiri dari guru besar psikologi, ahli psikologi klinis, serta psikologi forensik. Ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti ini. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.